Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat porang, sahabat pencinta porang dimanapun kalian berada. Sore ini kembali bersama saya di channel Porang Cialam. Ya, jadi sore ini kami ingin mereview tanaman porang kami yang telah kami tanam beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah itu pertengahan Agustus. Ya, jadi sekarang sudah mulai tumbuh, bahkan sudah ada yang tunas pertama itu sudah dorman. Ya, namun bukan yang sekarang yang sedang disorot kamera ini ya baru kemarin ditanami. Ya, jadi yang ini ya baru kemarin ditanami ini semua. Ya, jadi tunasnya belum ada yang muncul, yang timbul di permukaan. Ya, yang kami maksud ada di bawah. Ya, jadi kita lihat sama-sama. Jadi kami ingin melaporkan pertumbuhan porang kami yang kami tanam pertengahan Agustus. Ya, tapi dalam pertumbuhannya sepertinya ada kejanggalan karena pertumbuhannya tidak bersamaan. Jadi kita akan cari tahu kira-kira apa sebab dari pertumbuhan yang tidak bersamaan itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sana. Ya, itu dia. Tanaman porangnya. Nah, jadi ini ada kolam, sobat. Ya, kami telah melepas ikan nila kurang lebih 2000 ekor di kolam ini minggu lalu. Ya, jadi ya ini tanaman porangnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada yang sudah tinggi, ya, namun ada juga yang masih sangat kecil. Ya, ini dia. Nah, jadi yang di ujung itu sudah besar, ya, sedangkan yang lain ya ini masih kecil, pertumbuhannya seperti terhambat. Ya, jadi ini dia. Inilah yang ingin kami review sore ini. Ya, apa penyebab dari pertumbuhan yang tidak merata seperti ini. Ya, coba lihat, ada yang besar, ada yang kecil, ya, bahkan ada yang kecil dan kuning. Ini dia. Ya, jadi salah satu penyebab dari pertumbuhan yang tidak merata ini adalah menanam katak porang yang belum tumbuh tunas. Jadi sebaiknya sebelum menanam katak itu harus ditumbuhkan dulu tunasnya. Ya, kalau semuanya tumbuh merata, ya, maka kemungkinan perkembangannya, ya, saat porang itu sudah muncul di permukaan tanah seperti ini, ya, kemungkinan itu akan merata. Nah, porang yang kami tanam di lahan ini sama sekali belum tumbuh tunas. Ya, jadi proses karantina pun tidak lama. Ya, jadi karena ini adalah lahan percobaan, ya, jadi tidak terlalu memperhatikan tentang ya bagaimana seharusnya menanam katak porang. Jadi ini dia. Jadi sudah ini jadinya.
Ya, ada yang masih kecil sama sekali, ada yang sudah besar. Kemudian kemungkinan kedua adalah bibit yang tidak sehat. Ya, jadi bibit yang tidak sehat di sini ya bisa kita lihat contohnya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, di sini ada 3 bibit. Ya, ini. Ya, jadi bibit ini bersamaan di karantina. Ya, namun ada yang sudah tumbuh tunas, ya ada yang belum. Nah, inilah kemungkinan besar penyebab sehingga pertumbuhannya tidak merata. Ya, seandainya yang kami tanam di sini sudah tumbuh tunas seperti yang ini, ya kemungkinan tumbuhnya merata. Ya, namun saat kami menanam di lahan ini, tunasnya belum tumbuh, ya alias belum keluar. Jadi ya saat di dalam tanah, ya itu ada yang sudah tumbuh tunas, ya ada yang belum. Ya, bahkan ada yang sudah 1 bulan lebih, ya belum muncul tunasnya di permukaan. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga, ya itu tadi faktor kesuburan tanah. Ya, jadi tanah yang kami tempati untuk menanam porang saat ini, ya ini tanahnya agak berlumpur ini. Ya, jadi agak lumpur, ya unsur pasirnya kurang, jadi lengket dia kalau basah. Ya, kemudian kalau sudah terlanjur basah, lama sekali keringnya. Ya, kemungkinan itu adalah faktor yang ketiga penyebab sehingga tanaman porang ini tumbuhnya tidak merata. Ya, jadi yang pertama tadi, kemungkinan yang pertama adalah ya dalam proses penanaman belum tumbuh tunas. Ya, kemudian yang kedua, bibit, ya ada bibit yang tidak sehat. Ya, tidak sehat itu kelihatan. Kalau bibit yang sehat itu ya kelihatannya gemuk dan mengkilat. Ya, jadi kalau yang tidak sehat agak mengkerut. Kemungkinan ya katak saat dorman itu tidak normal. Ya, jadi ya mungkin tidak normal karena ya ada beberapa hal. Jadi kalau dormannya normal, ya seharusnya katak itu berisi dan ya kelihatan gemuk mengkilat dia. Ya, namun kalau tidak sehat, kurus, ya kemudian agak mengkerut. Ya, waktu kami menanam ini mungkin ya kurang diseleksi. Ya, jadi maklum karena kami adalah pemula. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan yang tidak merata. Ya, kalau yang di ujung sana, ya itu sudah lumayan besar. Ya, bahkan sudah ada yang dorman. Ya, coba lihat ini. Ini sudah ada yang dorman. Ada kataknya, itu kataknya. Ini katak, ya, namun belum lepas. Ini sebaiknya harus lepas dulu. Nah, ini katak. Nah, ini agak kurang sehat ini. Ya, kita tunggu saja sampai terlepas sendiri. Ya, baru kita petik tepung. Ya, itu sudah tinggi. Ya, itulah sobat porang kemungkinan penyebab mengapa sehingga pertumbuhan ya porang kami di lahan percobaan ini tidak merata. Jadi kami ulangi, kemungkinan yang pertama adalah ya saat menanam belum tumbuh tunas. Jadi ya seharusnya di dalam proses karantina, setelah karantina direndam
semalam, kemudian dibiarkan ya sampai mengeluarkan tunas ya, kemudian baru mulai ditanam. Nah, yang kami lakukan beberapa bulan yang lalu dalam menanam di lahan ini ya tidak dilakukan proses seperti itu ya. Kemudian yang kemungkinan keduanya adalah ya adanya bibit yang kurang sehat atau katak yang kurang sehat, sehingga ya proses pertumbuhannya tidak merata. Kemudian kemungkinan yang ketiga ya adalah faktor tanah ya, jadi tanahnya ya mungkin kurang gembur ya, kemudian tanah yang sedikit berlumpur dan basah ya, karena di sini agak basah sobat ya, bisa dibuktikan dengan ya, jadi di sana itu ada kolam, itu kolamnya, jadi memang agak basah di sini. Kemudian tekstur tanahnya itu ya berlumpur, dan apabila sudah terlanjur basah ya keringnya susah ya, sehingga mungkin ya itulah penyebab sehingga tanaman porang kami ini tidak tumbuh secara merata. Baik sobat, sekian review hari ini ya. Kalau ada tambahan pengalaman dari teman-teman sahabat porang yang sudah pengalaman di dunia porang ya, bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk tambahan ilmu buat kami yang pemula. Baik, kalau video ini bermanfaat silahkan di like, share ke teman-teman yang lain agar semua tahu bahwa kami di Sulawesi Tenggara juga sudah mulai membudidayakan porang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.